Pendekatan behavior. A. Nama pendekatan. Nama pendekatan dalam konseling ini adalah pendekatan behavior. Pendekatan behavior merupakan pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dalam bermacam-macam setting khusus dan dengan bermacam-macam kelompok populasi. B. Sejarah perkembangan. Pendekatan behavior dikembangkan sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Pendekatan behavior memisahkan diri dari pendekatan psikoanalisis yang berlaku pada saat itu. Terapi behavior berbeda dari konseling lain karena menggunakan classical conditioning dan operant conditioning terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Pada tahun 1960-an, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial atau social learning theory yang menggabungkan classical conditioning dan operant conditioning dengan belajar. Bandura memfokuskan pada terapi kognitif dalam konseling behavior. 1970-an, konseling behavior muncul sebagai kekuatan utama dalam psikologi dan memiliki pengaruh yang berarti dalam pendidikan, psikologi, psikoterapi, psikiatri, dan kerja sosial. C. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioris adalah pasif dan mekanistis. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Beberapa konsep tentang sifat dasar manusia. Pertama, tingkah laku manusia diperoleh dari belajar dan proses terbentuknya kepribadian adalah dari proses pemasakan dan proses belajar. Kedua, kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungan. Tiga, setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan, tetapi sebagian besar kebutuhan dipelajari dari interaksi dengan lingkungan. 4. Manusia tidak lahir baik atau jahat, tetapi netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan tergantung interaksi dengan lingkungan. 5. Manusia mempunyai tugas untuk berkembang, dan semua tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan dengan belajar. B. Perkembangan perilaku. 1. Struktur kepribadian. Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti pada aliran lain seperti psikoanalisis. Tetapi menurut teori kepribadian behavioristik bahwa kepribadian manusia adalah perilaku organisme itu sendiri. Selain itu, ada pandangan dualisme yang berkembang dalam pendekatan behavior, bahwa manusia memiliki jiwa, raga, mental, fisik, sikap, perilaku, dan sebagainya. 2. Pribadi sehat dan bermasalah. A. Pribadi sehat. 1. Dapat merespon stimulus yang ada di lingkungan secara cepat. 2. Tidak kurang dan tidak berlebihan dalam tingkah laku, memenuhi kebutuhan. B. Pribadi bermasalah. 1. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. 2. Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. E. Hakikat konseling. Hakikat konseling menurut behavior adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Konseling dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu dan sistematis yang disengaja secara khusus untuk mengubah perilaku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama. Konselor dan konseli. Prosedur konseling dalam pendekatan behavior adalah penyusunan kontrak, asesmen, penyusunan tujuan, implementasi, strategi, dan evaluasi perilaku. Dengan prosedur tersebut, konseling atau terapi behavior berorientasi pada pengubahan tingkah laku yang maladaptif menjadi adaptif.
F. Kondisi pengubahan. 1. Tujuan. Tujuan terapi behavior adalah untuk membantu klien memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang adaptif. 2. Sikap, peran, dan tugas konselor. Konselor dalam behavior terapi secara umum berfungsi sebagai guru dalam mendiagnosa tingkah laku yang tidak tepat dan mengarah pada tingkah laku yang lebih baik. Peran konselor secara khusus diantaranya: A. Merumuskan masalah yang dialami klien dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahannya atau tidak. B. Konselor memegang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. 3. Sikap, peran, dan tugas konseli. Dalam konseling behavior, konseli dan konselor aktif terlibat di dalamnya. Konseli secara aktif terlibat dalam pemilihan dan penentuan tujuan serta memiliki motivasi untuk berubah dan bersedia bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan konseling. Peran penting konseli dalam konseling adalah konseli didorong untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru yang bertujuan untuk memperluas perbendaharaan tingkah laku adaptifnya, serta dapat menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 4. Situasi hubungan. Dalam terapi behavior, hubungan antara terapis dan klien dapat memberikan kontribusi penting bagi perubahan perilaku klien. Hubungan terapis sebagai fasilitator terjadinya perubahan. Sikap konselor seperti empati, permisif, asistensi dianggap sebagai hal yang harus ada, namun tidak cukup untuk bisa menciptakan perubahan perilaku. G. Mekanisme pengubahan. 1. Tahap-tahap konseling. A. Asesmen atau penilaian fungsional. Tahap untuk mendapatkan informasi yang akan menggambarkan masalah yang dihadapi, sekaligus akan menjadi pedoman dalam menyusun strategi pemberian bantuan. Informasi-informasi yang dimaksud dapat berupa aktivitas nyata, perasaan, nilai-nilai, dan pikiran klien. Kanvar dan Saslow 1969 memberikan gambaran tentang kelayakan informasi yang semestinya dapat digali pada tahap ini adalah berkenaan dengan 1. Analisis tingkah laku khusus yang bermasalah. 2. Analisis situasi yang di dalamnya masalah klien terjadi. B. Goal setting atau menetapkan tujuan. Penyusunan tujuan konseling berdasarkan informasi-informasi sebagaimana tersebut di atas. Penyusunan ini dapat dilakukan melalui 3 tahap. Pertama, membantu klien untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. 2. Memperhatikan tujuan klien berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. 3. Memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi tujuan yang berurutan. C. Teknik implementasi. Penentuan strategi belajar yang terbaik untuk membantu klien mencapai tujuan perubahan tingkah laku yang diinginkannya. Muara konseling adalah membantu klien dalam mempelajari strategi-strategi efektif yang akan digunakannya dalam upaya perubahan tingkah laku. D. Evaluasi dan pengakhiraan, yaitu evaluasi terhadap tingkah laku klien, efektivitas konselor, efektivitas teknik, dan keberhasilan konseling, serta balikan yang dapat dilaksanakan. 4. Teknik-teknik konseling. A. Desensitisasi sistematis. Teknik spesifik yang digunakan untuk menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang bertambah secara bertahap. B. Teknik relaksasi. Teknik yang digunakan untuk membantu konseling mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-ototnya sehingga tercapai kondisi rileks baik fisik dan mentalnya. C. Teknik flooding.
Teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseli mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap suatu hal dengan cara menghadapkan konseli tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang kecemasannya terhadap situasi tersebut. D. Kontrak, suatu kesepakatan tertulis atau lisan antara konselor dan konseli sebagai teknik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan konseling. Teknik ini memberikan batasan, motivasi, insentif bagi pelaksanaan kontrak, dan tugas-tugas yang ditetapkan bagi konseli untuk dilaksanakan antar pertemuan konseli. Pekerjaan rumah, teknik yang digunakan dengan cara memberikan tugas atau aktivitas yang dirancang agar dilakukan konseli antara pertemuan konseling seperti mencoba perilaku baru, meniru perilaku tertentu, atau membaca bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. F. Terapi aversi. Terapi aversi merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan behavior yang spesifik melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan sesuatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya.